Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan diri siap kembali maju sebagai capres di pemilu 2024 dengan menggandeng PKB sebagai koalisi. Ya, lalu apakah dengan majunya Prabowo sebagai capres, arah poros dan koalisi di Pilpres 2024 mendatang semakin mengerucut? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat pagi, Bang Hanta. Selamat pagi, Abdi dan Maria. Pagi. Oke, baik, salam sehat. Mas, kalau kita lihat Pak Prabowo ini lagi-lagi kembali menjadi capres untuk yang kesekian kalinya. Kalau kita lihat seberapa besar sih peluang dirinya maju di gelaran pemilu 2024 mendatang? Ya, ada dua peluang kalau kita bicara. Pertama dari peluang kandidasi dulu, pencalonan. Maka Pak Prabowo memiliki peluang yang paling besar dibandingkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tiga nama yang cukup kuat di papan survei, tren survei hari ini. Karena apa? Karena Prabowo punya partai, dia sudah mengantongi setengah dari boarding pass atau tiket menuju Pilpres 2024 di kandidasi, tinggal mencari pasangan. Dan kemarin sudah semakin serius berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dari sisi kandidasinya saya kira Prabowo termasuk figur selain Puan Maharani ya, karena sudah memiliki mengantongi tiket PD Perjuangan eksklusif tanpa berkoalisi. Nah, Prabowo unggul di level kandidasi. Di tahap kedua yang sangat menentukan nanti kita bicara peluang di election. Bagaimana soal winning di election, memenangkan pemilu, memenangkan kompetisi nantinya. Itu yang akan menjadi tantangan bagi Pak Prabowo adalah memenangkan kompetisi siapa lawan politiknya ke depan. Kalau lawannya ternyata figur-figur baru seperti Anies, seperti Ganjar atau nama-nama lainnya, maka itu cukup berat. Karena itu Pak Prabowo harus mencari cawapres yang bisa menopang secara elektoral, secara elektabilitas figur-figur pres, figur-figur baru yang bisa ditopang. Meskipun saya kira Prabowo tetap punya peluang yang relatif kuat dalam bertarung menuju 2024 mendatang. Begitu. Baik. Menyambung soal cawapres yang sudah tadi Anda singgung juga, Bang Hanta, kan dari Gerindra, PKB ini sudah menandatangani koalisi secara bersama. Apakah itu dengan otomatis nantinya PKB akan mengusung Caimin sebagai cawapres dari Pak Prabowo di dalam koalisi ini? Kalau dari versi dan keinginan PKB tentu itulah targetnya, karena soal kotel efek ekor jas, di mana partai semuanya menginginkan figurnya dimajukan sebagai capres dan cawapres agar memiliki dampak secara elektoral kepada partainya. Tetapi saya kira inilah yang akan menjadi titik krusial tantangan dari dua koalisi ini. Seperti saya katakan di awal tadi, Prabowo Subianto membutuhkan topangan pasangan cawapres yang kuat secara elektoral untuk memenangkan pertarungan. Karena beliau figur lama yang sudah 3 kali bertarung, 1 kali sebagai cawapres, 2 kali sebagai capres yang kemudian kalah. Artinya perlu strategi rebranding yang kuat ya, disampaikan pesan kepada publik, dan paling penting juga mencari pasangan cawapres yang kuat. Dan kita tahu Prabowo Subianto itu memang relatif kuat basisnya adalah di Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian sebagian besar Sumatera. Dan sangat termasuk lemah mulai dari Jawa Tengah karena basisnya Pak Jokowi, Jawa Timur, dan juga ke Kalimantan, sebagian besar Kalimantan. Itu juga wilayah-wilayah lemahnya Prabowo. Nah, karena itu saya kira Prabowo membutuhkan wakil pasangan yang cukup kuat di sana. Kuat di beberapa titik, terutama Jawa Timur, betul. Nah, PKB menjadi kawan koalisi bagi Gerindra, bagi Prabowo itu tepat, karena PKB berbasis di Jawa Timur, karena PKB juga berbasis dari spektrum ideologinya Islamis tradisionalis, kita tahu berbasis tadi NU, kemudian figurnya yang menjadi tantangan adalah Caimin, dan kita tahu saya harus menyatakan secara objektif, Caimin termasuk saat ini dari tren survei Poltreking Indonesia maupun lembaga survei lainnya, belum termasuk figur yang kuat secara elektoral, meskipun masih punya waktu 1,5 bulan ya. Tapi Caimin termasuk bukan figur baru sekali karena sudah cukup lama bersosialisasi. Jadi tantangannya adalah bagaimana Prabowo satu mengunci PKB agar betul-betul menjadi kawan koalisi supaya cukup 1 tiket, sekaligus bagaimana negosiasi Gerindra dan Prabowo untuk berkoalisi dengan PKB, tidak menjadikan Caimin sebagai cawapres harga mati, atau nanti kalau tidak Caimin cawapresnya bubar. Nah, itu menjadi tantangan.
Karena kalau mau menang harus perlu ada nama-nama lain, alternatif lain selain Pak Muhaimin Iskandar. Iya, nah itu dia pertanyaan yang menarik lahir dari situ, Bang Hanta. Apakah mungkin Ya. ada kemungkinan untuk mencolek koalisi di partai lain? Karena sebenarnya kalau kita analisa seberapa kuat sih nantinya jika PKB dan juga Gerindra ini bersatu? Iya, kalau ini masih sangat dinamis ya, Nadia. Kita lihat dinamika politik ini. Kalau bicara semuanya masih mungkin. Di koalisi Indonesia Bersatu yang 3 partai itu masih mungkin juga lompat atau bertambah, ada yang berkurang. Juga termasuk Gerindra dan PKB ini. Nah, 2 partai ini sudah mulai membangun komitmen. Ini yang mungkin menjadi sebelum kita bicara ada kemungkinan pergi atau ada yang tambah. Sekarang ini tendensinya sudah ada 2 partai, peta politiknya ya, 2 kelompok partai atau 2 koalisi lah, potensi koalisi, yaitu koalisi Indonesia Bersatu terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Nah, yang sekarang adalah koalisi PKB, udah 1 tiket tadi, kemudian sekarang Gerindra dan PKB 1 tiket. Nah, ada 2 grup, 2 kelompok, 2 koalisi, 2 poros, katakanlah begitu, 2 polar politik. Nah, ada polar di luar pemerintahan, partai-partai yang di luar pemerintahan itu adalah PKS dan Demokrat. Tapi PKS dan Demokrat belum cukup. Ini kita anggap sebagai potensi yang ketiga karena mereka sama-sama di luar pemerintah. Berarti ada 2 sisa partai, yaitu PD Perjuangan dan Nasdem. Nah, 2 partai ini menurut saya adalah sangat menentukan peta koalisi akan menjadi 3 atau bahkan nanti menjadi 2 saja. Kalau ternyata misalnya PDIP dan Nasdem membuat poros sendiri, berarti itu akan menjadi poros ketiga. PKS dan Demokrat terpaksa harus memilih ke salah satu dari 3 poros itu. Atau PDIP berdiri sendiri, saya tapi tidak yakin PDIP tidak membangun koalisi. PDIP kemungkinan akan bergabung dengan poros KIB atau dengan poros Gerindra ini. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Nasdem lah satu-satunya akan menentukan apakah akan membuat poros bersama Demokrat dan PKS menjadi poros yang ketiga. Nah, kalau tidak, maka bisa jadi kalau Nasdem bergabung ke salah satu dari 2 ini juga akan menjadi 2 poros. Nah, dari beberapa nama-nama ini, kalau misalnya PDIP, saya kasih contoh tadi bicara Caimin, kalau misalnya PDIP bergabung ke poros Prabowo, maka potensi Caimin itu semakin lemah untuk menjadi cawapres. Karena mungkin ada nama Mbak Puan yang dibawa oleh PD Perjuangan karena partai yang lebih besar, Prabowo Puan yang kerap disampaikan. Jadi peta-peta seperti ini saya kira masih sangat dinamis, masih sangat mungkin menjadi 3, menjadi 2. Kita pemetaannya itu kan dari sisi elektabilitas itu sangat menentukan siapa akan bertarung. Kalau dari sisi elektabilitas, Maria, ada 3 nama kan yang paling tinggi. Selain Prabowo adalah Ganjar dan Anies Baswedan. Dari sisi tiket partai, ini juga dinamikanya, pusarannya bergantung pada pemilik partai. Ada PD Perjuangan sangat menentukan, kemudian ada Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem, dan PKB. Terutama 5 partai itu yang cukup kuat, partai yang baru ditambah partai lain. Yang ketiga adalah pusarannya itu bergantung pada kekuatan daripada patron politik bernama kingmaker seperti Jokowi, Megawati, Surya Paloh dan lain sebagainya yang juga sangat berpengaruh kuat. Jadi 3 variabel itu sangat menentukan skema koalisi, peta koalisi kita ke depan. Oke, kalau memang Bang Hanta masih melihat yang memungkinkan ini akan baru 2 poros begitu yang tercipta. Ya. Nantinya akan ada berapa poros sih Bang kemungkinannya? Ya, sekarang di atas kertas kita bisa 4, 2 poros ini. Kemudian PD Perjuangan tanpa berkoalisi bisa membuat poros sendiri, ditambah sisanya 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Itu bisa poros sendiri. Berarti bisa 4 poros, Maria, di atas kertas. Tapi menurut saya dinamika politiknya sulit untuk 4 poros. Bukan secara regulasi bisa, tapi secara politik, secara kedekatan politik sulit. Yang paling mungkin 3 bahkan 2. Nah, tadi kalau menjadi 3 poros, kalau betul-betul Nasdem bersama Demokrat bersama PKS membentuk poros ketiga, maka prediksi saya PDIP akan bergabung ke salah satu poros dari 2 yang terbentuk sekarang. Apakah ke KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, atau ke koalisinya Prabowo ini, PD Perjuangan. Berarti 3 poros. Atau poros yang ketiganya ini bisa jadi PDIP dan Nasdem memunculkan nama baru. Gitu. Jadi ada 2 kemungkinan itu, 3 poros. Kita bicara 3 poros, yang paling mungkin saat ini adalah 3 poros. Tetapi kalau kemudian ini mengerucut juga,
PD Perjuangan bergabung ke salah satunya atau Nasdem juga bergabung ke salah satunya, berarti kecil kemungkinan ada poros ketiga, atau bahkan nanti poros ini bubar, ada potensi bubar, kemudian ada poros baru yang terbentuk. Jadi potensi poros itu menurut saya kemungkinan hanya 3 atau bahkan hanya 2. Kalau 4 meskipun bisa agak sulit, dan semua ini akan bergantung pada dinamika naik turun fluktuasi dari elektabilitas figur dan para pemilik tiket, veto player partai politik, termasuk kingmaker tadi. Ya, artinya peta politik ini masih cukup dinamis, masih juga memilih pasangan yang tepat untuk melangkah ke kontestasi politik nanti. Tapi Mas Hanta, kalau misalkan kita berbicara mengenai tokoh, ini akan seperti apa dengan tokoh-tokoh dari non-partai ataupun mungkin dia tidak berasal dari partai seperti beberapa yang sudah diusung oleh Nasdem. Apakah akan diajukan, akan seperti apa elektabilitasnya? Iya. Kita bicara terutama 3 nama ya yang sudah resmi ya, 3 nama dari Partai Nasdem misalnya, Ganjar dan Anies serta Andika. Ganjar dan Anies ini ada 2 nama yang sangat prospektif. Meskipun trennya semuanya stabil atau stagnan, Prabowo, Anies, Ganjar itu di tren survei berkisar di angka-angka 20-30%. Kalau simulasinya sampai 3 nama. Nah, dari nama-nama ini saya kira Ganjar dan Anies itu unggul dari sisi elektabilitas, dukungan publiknya, potensinya. Tetapi mereka berdua lemah dari sisi partai, dari level kandidasi, karena belum mengantongi satu partai pun, sehingga ini sangat bergantung pada partai. Prabowo memang punya paling tidak dari kekuatannya lumayan, tapi dia figur lama kelemahannya. Tetapi di saat yang sama punya partai, punya Gerindra. Jadi dari nama-nama itu yang paling mungkin keluar sekarang ini yang bergulir, seperti saya katakan tadi, ada 3 nama yang punya tren atau potensi elektabilitas yang cukup prospektif. Yang kedua adalah nanti ada figur-figur yang sangat ditentukan oleh para pemilik partai, termasuk Caimin. Kalau Pak Caimin kan punya PKB, dia punya alat tawar politik. Kemudian Mbak Puan, apalagi dia punya alat tawar politik kuat. Erlangga punya Golkar. Kalau Nasdem tadi Pak Surya mungkin menunjuk pada salah satu dari 3 nama. Itu tiket itu juga sangat ditentukan, karena yang tidak punya tiket partai setinggi apapun elektabilitasnya tidak bisa. Nah, barulah nanti para kingmaker, orang-orang yang tidak punya partai tapi tidak memiliki kendali di partai secara langsung tapi punya pengaruh kuat seperti tadi saya katakan Pak Jokowi, Pak JK dan lain sebagainya, termasuk Pak Surya dan sebagainya, adalah orang-orang yang sangat menentukan nanti siapa yang akan bertarung ke depan. Jadi dari nama-nama juga Maria dan Abdi, menurut saya semuanya masih punya peluang. 3 nama itu tidak bisa dikatakan salah satu unggul, tinggal mereka punya partai. Anies, Ganjar dan Prabowo itu selisihnya tipis, atas dan bawah itu misalnya 30, 25 dan 20% ya, 3 orang itu selisihnya 5%. 5% itu kalau surveinya margin of errornya 2,5%, itu ketemu ke atas, yang 25 menjadi 27,5, yang 30 bisa juga turun ke bawah 27,5%, berarti cross ketemu. Jadi saya kira dari peta politik elektabilitas itu masih sangat kompetitif. Yang sekarang sangat menentukan nanti nama-nama yang saya sebutkan tadi, kalau mereka betul misalnya Nasdem mengumumkan salah satu nama atau PDIP mengumumkan satu nama, mereka akan terdongkrak semakin jelas posisi secara di arena Pilpres 2024 mendatang. Sudah mengantongi tiket seperti itu. Baik, Bung Hatta, karena kita sedang menilai pencalonan Pak Prabowo, kita ingin kembali lagi mungkin ke penilaian dari Prabowo sendiri. 3 kali ikut kontestasi, 3 kali juga gagal, dan di kali keempat ini apakah ini akan menjadi peluang atau justru malah kelemahan dari Pak Prabowo? Dan juga mungkin penilaian dari Bang Hanta sendiri mengenai kaderisasi di Gerindra ini seperti apa sih pencalonannya, orangnya tetap sama begitu di setiap kontestasi, bagaimana Bang? Iya, yang pertama memang kalau Pak Prabowo maju lagi, itu bergantung siapa lawannya. Kalau dulu Pak Jokowi, kita tahu 2 kali berlawanan dengan Pak Jokowi head to head selalu kalah. Dan Pak Prabowo titik lemahnya seperti saya katakan di wilayah Jawa Tengah sampai ke timur, wilayah Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu juga menjadi PR besar. Kalau kemudian tidak ada strategi, merebranding, melakukan komunikasi politik, strateginya diperbaiki, cawapresnya kuat, saya kira Pak Prabowo berat juga peluangnya. Nah, kecuali Pak Prabowo kemudian
Kalau lawannya tadi ya Anies Ganjar ya yang punya potensi elektabilitas. Tapi kalau Pak Prabowo di satu sisi punya strategi rebranding seperti dulu pengalaman Bu Khofifah di Jawa Timur juga di maju gubernur 2 kali kalah, kemudian di branding dengan Wiswayahi sudah saatnya, kemudian Pak Dekarwo 2 kali beliau tidak bisa kalahkan, kemudian Pak Dekarwo tidak bisa maju lagi, kemudian bisa menang yang ketiga. Ada potensi memang untuk ke sana. Tetapi kalau lawannya adalah orang-orang partai di luar Anies dan Ganjar, misalnya Caimin maju sendiri, Mbak Puan Maharani maju juga, Airlangga maju sebagai partai. Nah, Pak Prabowo peluang menangnya besar dibandingkan ketua umum partai yang lainnya. Tapi kalau lawannya yang non partai yang punya potensi kuat seperti Anies dan Ganjar yang sudah masuk dalam radar Nasdem, itu menurut saya Pak Prabowo harus kerja keras. Itu peluang kemenangannya saya kira harus berhadapan 2 figur atau tokoh baru yang lebih fresh, yang lebih ada efek kejutnya, yang kemudian memiliki daya tarik yang kuat. Itu juga menurut saya menjadi peluang Pak Prabowo tidak sebesar ketika lawannya. Karena dalam tarung itu Maria bergantung pada petanya, tergantung pada arenanya dan siapa lawannya kan. Nah yang kedua saya kira kita berharap memang semua partai melakukan regenerasi dalam arti pertama proses seleksi kepemimpinannya kita berharap dilakukan secara demokratis supaya ada proses regenerasi, dan tentu meskipun kita menghormati setiap partai punya sikap, punya mekanisme masing-masing, tapi kita berharap di semua lini kepemimpinan nasional, kemudian kepemimpinan partai politik, proses berjalannya regenerasi kepemimpinan politik juga berjalan dengan baik. Karena partai politik kan sebagai sumbu utama demokrasi, lembaga utama demokrasi, institusi inti demokrasi. Jadi proses demokrasi dan demokratisasi itu paling idealnya dimulai dari partai politik. Gitu. Baik. Ya, kita harapkan hal yang sama juga ya dengan jalannya kontestasi politik yang sehat dan juga transparan dan juga bisa lancar di 2024 nanti, apalagi pemilu tahun ini tidak ada petahana kan, semuanya pemain-pemain baru. Makanya sangat menarik dinamikanya untuk disimak sejak sekarang. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda sudah berbagi informasi di Metro Pagi Prime Time kali ini. Terima kasih Mas Hanta, selamat kembali beraktivitas.